Shalom, Bapak Ibu. Ini adalah seri eskatologi yang ke-12 ya. Apakah di langit baru dan bumi baru nanti manusia masih bekerja, belajar, atau berkarya seperti di dunia? Alkitab memberi beberapa petunjuk yang sangat menarik mengenai kehidupan manusia di dalam ciptaan baru ya Bapak Ibu ya. Ini sangat menarik karena banyak orang membayangkan kehidupan kekal itu hanya sebagai keadaan diam atau bernyanyi selamanya di sorga. Namun gambaran Alkitab sebenarnya jauh lebih kaya dan hidup Bapak Ibu. Mari kita lihat beberapa petunjuk Alkitab tentang apa yang mungkin dilakukan manusia di dalam ciptaan baru Bapak Ibu. Yang pertama, rencana awal Allah. Manusia itu bekerja di Eden Bapak Ibu. Sejak awal sebelum dosa masuk ke dunia, Allah sudah memberi manusia itu tugas untuk bekerja ya. Di Kejadian 2 ayat 15 tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, kerja bukan akibat dosa, dan kerja adalah bagian dari panggilan manusia, Bapak Ibu. Yang menjadi kutuk setelah dosa adalah kesulitan dan penderitaan di dalam bekerja. Ini lihat di Kejadian 3 ayat 17-19 Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ciptaan baru tidak ada kutuk. Di dalam gambaran akhir Alkitab, kutuk itu dihapuskan Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 22 ayat 3 tertulis, tidak akan ada lagi kutuk. Ini berarti aktivitas manusia tidak lagi disertai penderitaan dan pekerjaan tidak lagi melelahkan atau frustasi Bapak Ibu. Yang ketiga, manusia akan memerintah bersama Allah. Alkitab memberi petunjuk bahwa manusia itu akan memerintah bersama Allah. Di dalam Wahyu 22 ayat 5 tertulis Bapak Ibu, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian pula di dalam 2 Timotius 2 ayat 12 ya. Jika kita bertahan, kita pun akan memerintah bersama Dia. Memerintah tentu berarti ada ya, tanggung jawab dan aktivitas ya. Bukan sekedar keberadaan pasif ini Bapak Ibu. Yang keempat, perumpamaan talenta itu memberi petunjuk Bapak Ibu. Di dalam beberapa perumpamaan, Yesus memberi gambaran bahwa kesetiaan di dunia ini berhubungan dengan tanggung jawab di kerajaan Allah ya. Contohnya di dalam Lukas 19 ayat 17 ya. Engkau telah setia di dalam perkara-perkara kecil, maka terimalah kuasa atas 10 kota. Banyak penafsir melihat ini sebagai gambaran tanggung jawab dalam kerajaan Allah yang akan datang Bapak Ibu. Yang kelima, aktivitas tanpa kelelahan maksudnya. Di dalam dunia sekarang, bekerja sering melelahkan, belajar sering sulit, dan kreativitas itu sering terhambat Bapak Ibu. Tetapi di dalam ciptaan baru, pikiran tidak lagi terbatas oleh dosa ya. Tubuh tidak lagi lemah dan kreativitas tidak lagi terhalang. Banyak teolog percaya manusia akan terus berkarya, belajar dan mengembangkan ciptaan Allah di dalam cara yang sempurna. Yang keenam Bapak Ibu, persekutuan dengan Allah menjadi pusat dari segalanya. Walaupun ada aktivitas, pusat kehidupan kekal tetap adalah hadirat Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 3 tertulis, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Artinya, seluruh kehidupan manusia di dalam ciptaan baru akan berlangsung di dalam persekutuan langsung dengan Allah Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh, ini adalah gambaran dari kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Jika kita menggabungkan semua petunjuk Alkitab, kehidupan kekal itu kemungkinan besar meliputi persekutuan yang sempurna dengan Allah, relasi yang murni dengan sesama, aktivitas kreatif tanpa dosa, tanggung jawab di dalam kerajaan Allah, dan sukacita yang tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Dengan kata lain, kehidupan kekal itu bukan keadaan statis ya, tetapi kehidupan yang penuh makna dan kemuliaan, di mana manusia itu akhirnya menjalani tujuan penciptaannya secara sempurna. Semoga memberkati.